dengan anak-anaknya. Semua aset villa, apartemen, rempoa, ini nama-nama properti ya, itu menjadi hak milik kamu. Lalu kemudian dijawab, jangan, aku nggak mau. Lalu kemudian bahkan klien kami menyampaikan lagi, aku nggak butuh banyak rumah, aku cuma mikirin anak-anak aja kok. Kemudian dibahas lagi, aku masih ada rumah orang tua aku dan aku masih bisa numpang di sana. Jadi terjawab ya, bahwa pembagian aset properti sudah disepakati dengan sangat baik antara RO dan klien kami. Ya, jadi tidak ada ribut-ribut dulunya gitu loh. Jadi memang disepakati dengan sangat baik. Lalu kemudian, nah terkait dengan pembagian aset ini yang menarik. Ada 4 aset properti dan ada beberapa mobil. 4 aset properti, 2 aset yang menjadi milik klien kami, dokumennya belum bersih. Dalam arti apa? Dalam arti sertifikatnya masih di bank, masih dijaminkan. Lalu 2 aset yang menjadi hak RO, sertifikatnya bersih. Sertifikat pertama untuk apartemen atas nama RO ada di RO, sertifikat villa dan tanah atas nama klien kami Sarwenda ada di dalam penguasaan klien kami saat ini. Timbul pertanyaan dong, benar tuh berarti kenapa kemarin tidak diberikan? Padahal sudah ditandatangani. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada terkait dengan hal tersebut. Nah kemudian terkait dengan jaminan rumah, utang tersebut, ini menarik juga nih. Selain dari utang yang dimiliki secara pribadi oleh klien kami dan RO gitu ya, ada juga utang dari perusahaan milik RO yang menjaminkan rumah yang diserahkan kepada klien kami berdasarkan akta kesepakatan. Ya, itu yang perlu dipahami. Kemudian juga kalau ditanya, lalu kemudian Bang, bagaimana dengan tunggakan-tunggakan cicilannya? Kami pegang surat-surat dari bank, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni 2024. Coba dipikirkan. Jadi ada aset yang menjadi bagian milik klien kami tapi belum clear dan masih membutuhkan tanggung jawab dari pihak RO sebagaimana disepakati. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah memang ada kesepakatan bahwa memang yang mencicil itu dari pihak RO atau ada paksaan? Ada bukti chatnya kok, sebelum akta kesepakatan memang sudah disepakati bahwa pihak RO yang mau mencicil sampai lunas, sampai beres, tidak dibebankan kepada klien kami. Sebagai seorang ayah yang baik, mantan suami yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Namun pada prakteknya tidak dilakukan sampai saat ini. Oke gini, jadi ya tadi itu baru sebagian ya rekan-rekan media. Jadi apa yang disampaikan oleh partner saya tadi adalah fakta-fakta yang sebenarnya ya. Jadi terkait dengan anak, putusan pengadilan sekali lagi bisa diklarifikasi bahwa tidak menyampaikan terkait hak asuh anak. Ya. Putusan pengadilan perceraiannya hanya bercerai titik. Semuanya diatur kesepakatan nomor 39 ya. Nah, di dalam akta kesepakatan terkait anak ada 2 sampai 3 hari memang Ruben bertemu anak. Ya. Tetapi itu sebenarnya awalnya yang tadi sudah disampaikan, awalnya sebenarnya klien kami pengennya setiap hari juga boleh, 7 hari boleh, 6 hari boleh, nggak perlu ada pembatasan karena sebagai anak ngapain dibatasi 2 ke bapak, 2 ke ibu. 2 ke bapak, 3 ke bapak atau sisanya ke ibu itu enggak. Sebenarnya klien kami nggak mau, tetapi oke lah. Ya, akhirnya disepakati 2 sampai 3 hari klien kami kliennya Bang Minola ya RO bisa ketemu anak. Pertanyaannya, ribut-ribut di media kemarin bahwa dipersulit. Mana bukti mempersulitnya pertama? Ya, yang kedua, tunjukkan bahwa RO pernah meminta nggak WA ke klien kami. Ini kan ibu dengan bapak nih, nggak ada nih mantan ibu, nggak ada mantan bapak nih. Jadi komunikasinya bapak dengan ibu ya, mantan istri. Jadi kalau itu ada komunikasinya misalnya, tolong dong saya mau ketemu anaknya lagi apa, komunikasikan pernah nggak coba? Coba tanyakan ke Bang Minola, pernah nggak kliennya Bang Minola WA kepada klien kami meminta anak? Nah pada saat meminta pun, yang namanya anak ini kan punya jadwal.
jadwal yang prioritas. Apa? Kalau jadwal prioritasnya pendidikan, ya selesai pendidikan, komunikasikan, baru diatur dengan bapaknya. Jangan juga memaksakan keinginan bapaknya. Bukan masalah anaknya yang memaksakan, bukan. Memang ibunya yang memberikan les, ya, memberikan kegiatan untuk kepentingan anak. Tetapi dikomunikasikan. Kalau memang si anaknya lagi di rumah lagi santai, ya disampaikan. Ya, lalu diminta dari pihak RO juga harus punya melakukan permintaan. Anaknya bisa nggak saya bawa? Ini kan nggak ada komunikasi, tiba-tiba preskon bilang ini dipersulit loh. Mana bukti mempersulitnya yang mana? Karena klien kami dengan tegas yang pertama ya menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah menutup satu hari pun untuk bisa dibawa anak ini oleh bapaknya. Tetapi bapaknya pernah datang nggak ke rumah untuk mau minta atau WA kepada? Nggak pernah ada. Nah, sekarang kalau misalnya tiba-tiba langsung bilang dipersulit, kemana yang dipersulit? Ya, Bang Minola juga menyampaikan bahwa terkait dengan anaknya suka mementingkan kepada neneknya, nggak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, memang kalaupun sudah janjian sudah pasti, kalau dibilang bisa bisa, kalau memang dibilang tidak bisa tidak bisa. Tetapi untuk datang ke sana juga ya silakan, nggak pernah ditutup. Misalnya RO datang terus ditutup nggak ada anaknya, padahal anaknya ada di dalam, itu juga nggak pernah dilakukan sama klien kami. Dan klien kami juga dibilang jangan menjauhkan anak dari bapak, tidak menjauhkan, bahkan di depan saya pun ya anaknya selalu ditanyakan gitu, bapaknya seperti ini, bapaknya setiap hari ada di TV kok, bangga kok anaknya punya bapak seperti itu di TV, ya kan? Jadi nggak mungkin dijauhkan. Wenda juga tidak pernah berpikir Wenda ini hanya mencari uang untuk siapa? Untuk anaknya. Itu soal anak, ya. Jadi sekali lagi, kalau dibilang mempersulit, tolong buktikan kepada kami mempersulitnya dalam hal apa, bagaimana caranya, ya kan? Sedangkan yang kami tahu, yang kami pahami, tidak ada satupun WA ya untuk meminta anaknya diambil, dijemput. Ya, kalaupun sudah ada waktunya pun kan harus dikoordinasikan. Ya, anaknya les sampai jam berapa, bisa sampai jam berapa. Jangan juga egois lah, ya kan gitu. Mengambil semua, mau menabrak jadwal les. Ini menurut saya hanya koordinasi antara kliennya Bang Minola dan klien kami, selesai. Nggak ada yang dipersulit. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang dipersulit sama sekali. Ya, kalaupun ada, coba tunjukkan buktinya seperti apa. Ya, karena klien kami sudah tegas ketemu kami menyatakan kami tidak mempersulit, satu hari pun dia mau datang silahkan, mau lihat silahkan, mau ketemu silahkan, tetapi tidak boleh benturan dengan jadwal sudah ada, kan tinggal koordinasi. Ya, itu soal anak. Soal aset, bahwa Bang Minola menyampaikan yang menurut saya tidak clear. Ya, Bang Minola bicara bahwa aset ini kesannya klien kami ini menguasai aset. Tadi sudah disampaikan partner saya ya, bahwa dari sekian banyak aset klien kami yang hanya minta satu aset. Tapi ternyata aset itu pun dijaminkan ke bank dengan hutang sekian besar yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, bahkan di dalam perjanjian itu disampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama, hutang itu oke. Tapi begitu kita melunasi hutang, pihak sana lari-lari. Terus maunya apa gitu loh, ya kan? Klien kami juga tadi sudah disampaikan bahwa ada kewajiban ayah dari tanggal berapa tadi belum dilaksanakan coba? Tahun 2025. Saya cuma mau sampaikan begini, bahwa klien kami ini kita ada kiasan ya. Kiasan itu adalah meskipun semut itu kecil, tapi kalau diinjak gajah sekalipun akan menggigit. Jadi jangan sampai ya Wenda selama ini diam, ya Wenda selama ini seakan-akan terlihat tidak punya kekuatan, tapi kalau terus ditekan seperti itu dia akan bicara. Bicara apa? Banyak hal, ya. Bahkan alasan sebenarnya dari perceraian pun dia belum sampaikan, ya. Itu biar menjadi bagian dari hidup Wenda yang akan disampaikan pada saat yang tepat, ya. Yang saya yakin itu menjadi alasan utama perceraian, ya. Dan sekali lagi kami jaga semua itu dengan baik, ya. Karena sudah kesepakatan kami baik-baik, kami juga dalam proses persidangan tidak hadir. Bayangkan kalau kami tanggapi dalam proses persidangan, kita akan jawab-menjawab, kita akan saling membuktikan fakta sebenarnya, tapi tidak kami lakukan. Karena apa? Karena Wenda menjaga psikologis anak, Wenda menjaga kepentingan anak, ya. Dia tidak mau ribut. Tapi kalau ditekan terus seperti ini, saya yakin klien kami pasti akan speak up pada akhirnya, ya. Nah, jadi kami mohon pada Bang Minola juga, kita cooling down saja, nggak usah terlalu ini, ikuti aja sesuai dengan akta perjanjian, yang mana kewajibannya Wenda, yang mana kewajiban Ruben. Dan sekali lagi soal anak, silakan WA aja klien kami, bapaknya WA ke mantan istrinya, ya, atau ke ibunya anak-anak,
minta atur waktu, diaturin waktunya kan selalu kita bilang ya. Jadi jangan rame-rame di media kesannya klien kami tidak melakukan ya. Oke, silakan. Ya. Kemudian yang melanjutkan mengenai aset ini yang sangat-sangat perlu diluruskan, perlu diklarifikasi karena pernyataan dari kuasa hukum RO itu sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta yang menyatakan bahwa penyerahan secara sepenuhnya fisik de facto dan surat-suratnya atau de jure dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani. Ini bunyi pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 ya. Jadi sangat penting ya bagi seorang advokat untuk cermat membaca dan memahami betul apa yang tertulis di dalam suatu berkas. Jelas disebutkan bahwa atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ini ditandatangani. Kemudian ada syarat lagi bahwa setelah penyerahan fisik, ada syarat bahwa pembagian tanah dan bangunan yang menjadi hak RO itu disepakati wajib terlebih dahulu RO melakukan kewajibannya. Jelas tertulis pasal 2 ayat 5 huruf A. Jadi udah disepakati bahwa sebelum pengambilan, jadi benar, RO punya hak terhadap villa tersebut, punya aset tersebut bisa. Tapi ada syarat di situ bahwa RO harus memenuhi dulu kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap cicilan-cicilan aset yang diserahkan kepada klien kami, termasuk hingga sampai kepada balik namanya. Ya, ini yang sangat perlu kami klarifikasi. Jadi salah, pernyataan yang salah bahwa setelah ditandatangani surat ditahan oleh klien kami semata-mata tanpa ada kesepakatan. Benar ditahan, tapi sudah diatur di akta kesepakatan bahwa ada syaratnya. Begitu ya. Kemudian hal yang terakhir terkait dengan Dan sisanya aset itu banyak untuk RO karena klien kami ini awalnya di dalam perjanjian sebenarnya ada kewajiban Ruben untuk melunasi hutang terkait aset yang dijaminkan yang ditinggali oleh klien kami ya. Tetapi bayangkan nih, dengan kebaikannya klien kami juga bersedia menanggung bersama hutang itu. Bayangin ya. Jadi hutang terhadap rumah yang ditinggali Wenda sekarang yang harusnya menjadi tanggung jawab Ruben RO ya. Ini klien kami sudah bersedia untuk menanggung itu, kita bagi dua deh. Tetapi pada akhirnya dalam komunikasi mereka bilang, oh nggak mau, itu harus secara Wenda semua karena yang nempatin. Coba bayangin. Jadi ini kalau saya bisa menggambarkan nih, klien kami ini kurang sabar apa lagi gitu. Ya udah tinggal satu rumah, tau-taunya dijaminkan lalu hutangnya besar banget. Kita juga baru tahu tuh hutang itu besar banget. Itu bercampur juga dengan hutang perusahaannya RO juga. Dan ini harus yang harusnya dicicil sampai lunas oleh RO, akhirnya tidak dilakukan, sehingga rumah itu kemungkinan besar bisa dilelang. Ya sudah call 5 loh, ini sudah call 5. Kalau secara perbankan call 5 ini sudah akhir sebelum masuk lelang itu. Bang, komunikasinya buruk sejak kapan sih? Karena kan RO juga menyebut 6 bulan terakhir itu dia tidak bertemu anak ya Bang? Gini loh sebenarnya, klien kami ini kalau cerita ke kami, setiap dia mau coba komunikasi dengan RO selalu bilang hubungin pengacara saya lah. Ya akhirnya saya dengan pengacara ketemu, saya dengan Bang Minola ketemu, tim kita dengan tim Bang Minola ketemu. Tetapi ujung-ujungnya nggak ada lagi titik temu. Ya kan, saya juga nggak ngerti kenapa. Tetapi menurut saya Bang Minola itu baru bersurat ke saya, baru kita mau jawab. Belum kita jawab sudah masuk ke preskon lagi. Ya akhirnya ya kami juga tidak mungkin diam dengan apa yang disampaikan, semuanya berbeda dengan fakta yang sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi bahwa klien kami dari utang rumah itu, klien kami dengan sabarnya bilang sudahlah kita bagi dua saja. Itu itikat baik dari seorang Sarwenda untuk menyelamatkan rumah. Ya, kenapa rumah ini sekali lagi chattingan Sarwenda dengan RO pada saat sebelum bercerai jelas. Ya, klien kami tidak butuh rumah banyak, hanya satu rumah ini. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan anak-anak. Ada di chattingannya. Jadi sekali lagi kurang sabar apa klien kami? Ya, jadi tolonglah ya jangan ditekan terus, jangan di framing aneh-aneh terus. Ya, jadi sudahlah, sudah bercerai. Soal anak tinggal komunikasi. Saya pastikan komunikasikan sekarang sore ini pun direspon dan langsung dikoordinasikan seperti apa baiknya. Nggak ada lagi mempersulit, itu bohong semua itu. Ya, jadi buat saya
udahlah, kita nggak perlu nanti kalau kita buka lagi fakta lain terlalu melebar. Dan saya sangat yakin siapa yang menjadi objek penderita dari permasalahan ini. Ya. Bang, sorry Bang, ini kan banyak berita simpang siur Bang yang mengatakan katanya awal dari permasalahan ini karena karena Sarwenda sudah ada pasangan. Mungkin ada sangkut pautnya nggak sih Bang, atau seperti apa Bang, buat meluruskan aja Bang? Itu di luar konteks lah kalau buat saya nggak bisa memastikan terkait itu ya, bahwa ada pasangan. Mungkin klien kami sudah punya kehidupan dengan pasangannya, ini kan normal-normal saja karena memang sudah bercerai, ya silakan. Begitupun mungkin dari pihak klien Bang Minola juga sudah punya pasangan hidup lain, kan kita nggak tahu juga ya, tapi itu tidak mempermasalahkan. Kita semua bicaranya berdasarkan fakta dan akta kesepakatan yang memang sudah disepakati. Nah itu sebenarnya tidak ada masalah ya, jadi nggak usah keluar dari situ lah, orangnya udah sepakati. Kalau lagi bicara dulu ya, ini kan sebelum kesepakatan, ini sudah ada kesepakatannya, sudah bicaranya tracknya kesepakatan aja ya. Oke. Pak, tadi kan sempat dari Desember dari langkah yang bicara itu terus mengenai amar putusan juga kan. Apakah ada rencana untuk dilaporkan atau di... Nah ini yang kembali lagi, klien kami pada dasarnya adalah seorang ibu yang baik, yang sangat-sangat tidak mempermasalahkan terkait dengan materi-materi tersebut. Bahwa sebelum akta kesepakatan, RO sendiri yang menawari akan menanggung semuanya, oke. Lalu dituliskan di akta kesepakatan, tinggal dijalankan. Namun pada saat dijalankan terjadi penyalahgunaan seperti itu, tidak dipenuhi sesuai di kesepakatan, tetap klien kami yang menanggung. Jadi klien kami pun tidak mengeluhkan itu kok, tidak berkoar-koar di media bahwa hal itu terjadi. Tapi bahwa ketika ada yang perlu kami klarifikasi, tugas kami di sinilah menyampaikan faktanya. Klien kami tidak mengeluh. Klien kami menyampaikan faktanya bahwa biaya pemeliharaan anak, sekolah, les, dan biaya-biaya urgensi ke dokter ditanggung oleh klien kami. Itu yang kami sampaikan. Kami tidak mengeluh, kami tidak menagihkan, tidak. Tapi itu adalah faktanya, fakta yang terjadi. Oke. Kami belum lama ini mengirimkan surat peringatan dari RO apa lagi? Jadi gini, kita menerima somasi dari kuasa hukum RO meminta sertifikat yang ada di kami yang seharusnya menjadi hak RO. Sudah kami balas, dan belum kami balas ada preskon. Setelah kami balas, kami sudah jawab bahwa kami mengingatkan kembali. Mungkin kuasa hukum RO lupa atau kurang teliti dalam membaca perjanjiannya, kesepakatannya. Kami ingatkan kembali bahwa ada prasyarat sebelum diserahkan sertifikat tersebut, mohon penuhi dulu kewajibannya yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ada di kesepakatan. Itu aja. Ya, korban Onsi juga mengatakan bahwa Sarwenda berubah sikap karena ada orang yang mempengaruhinya, Bang. Bang, Ya. pihak RO mengaku bahwa Sarwenda merubah sikap karena berubah sikap karena diduga ada yang mempengaruhi dari orang atau orang terdekatnya itu pasangannya gitu Bang. Oke, Itu benar. saya balik dulu, saya jawab ya. Saya balik dulu terkait dengan rumah yang disampaikan Bang Minola. Coba tunjukkan Sarwenda itu ada andil apa dalam pembangunan rumah. Ya, saya pastikan sekali lagi, mayoritas pembangunan rumahnya itu yang membiayai adalah Sarwenda sampai bisa tinggal. Ya, itu saya pastikan. Itu keluar sendiri dari mulut klien kami dengan bukti-bukti yang sudah kami miliki. Ini kalau kami tunjukkan satu-satu nggak selesai preskon kita. Ya udah, nggak usah deh. Iya, itu bisa sampai sore. Iya. Ini semua Invoice Bang. nih bukti transfer, tapi ini kan data pribadi ya, jadi kita nggak bisa. Banyak. Jadi invoice dan bukti transfer. Nih, kita tunjukin ya. Ini saya lagi mintain lagi semua. Jadi menurut Wenda tuh banyak. Ini nilai-nilai pembangunan rumah, ada transfer 80, 260. Itu ada lagi 80 juta Bang ya, 80 juta ya. Dan itu terus-terusan. Sehingga klien kami tanya sesuai dengan pertanyaannya Bang Minola,
Dan klien kami dengan tegas menyatakan bahwa mayoritas pembangunan rumah itu adalah klien kami. Ya. Kalau pembeliannya jelas, memang pembeliannya Ruben, ya pada saat itu tanah ya. Tapi membangun sampai sebesar itu adalah mayoritas klien kami. Oke lah, kita nggak anggap mayoritas, tapi pertanyaan Bang Minol, ada andil nggak? Banyak andilnya. Tapi kan nggak fair. Pada saat bersuami istri, bicaralah soal andilnya dulu, kan nggak bisa. Harta bersama ya. Harta bersama sudah disepakati, sudah ditandatangani kesepakatan, dia baca, dia ulang lagi. Kecuali pada saat kita membuat kesepakatan, ini diperdebatkan dulu nih. Ini sudah ditandatangani, diributin, kan lucu. Ya, jadi buat saya itu nggak fair. Ya. Nah, tadi pertanyaannya bahwa ada pihak lain yang mempengaruhi Sarwenda, klien kami tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Tetapi bagaimana teman diskusi, ya itu kan kita nggak bisa pungkiri ada teman diskusinya, tetapi mempengaruhi tidak. Yang disampaikan Sarwenda murni semuanya fakta, ya, bahwa berbalik 180 derajat dari apa yang disampaikan Bang Minola. Ya, jadi kita bisa buktikan, kita punya alasan, kita punya dasar. Ya, hanya soal masalah anak bukan barang, betul, sehingga koordinasikan. Tidak perlu minta anak di media, menurut saya tidak fair juga, tidak pas. Cukup WA dari bapaknya kepada ibunya, coba WA. Mau ketemu anak dong, nanti dijawab, ya kan? Oh, anak hari ini les, hari ini kosongnya sekian. Oke, mau datang hari apa? Kan tinggal selesai. Tetapi kalau saya cek juga, saya tanya ke klien, pernah nggak bapaknya WA kepada Bu Wenda? Nggak pernah. Terus kita mau ngomong apa? Mau ngomong mintanya dari media, minta dari orang lain, ya nggak bisa. Anak itu adalah bapak dengan ibu. Itulah fungsinya bapak. Ya, komunikasi dengan mantan istri nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada masalah, itu nggak ada pengaruh. Komunikasi dengan mantan istri sah-sah aja, wajar-wajar aja, ya kan? Jadi jangan lagi kemana-mana, hubungi pengacara loh. Kami yang bingung juga pengacara loh. Kami ngurusin hal-hal yang buat kami udah terlalu jauh ke teknis orang tua dan anak gitu. Makanya kami selalu menolak. Ya, itu aja ya. Oke. Oke, Ya, Bang. terima kasih banyak. Terima kasih, Bang.